Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat microsite untuk pembelajaran. Jadi kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Sebentar. Seperti ini. Jadi satu tampilan ini untuk absen siswa, kemudian materi, jurnal guru, bisa tambahkan RPP, kemudian kontak guru, kemudian untuk penilaian dan hasil penilaian. Nah, jadi seperti itu. Baik, untuk langkahnya, yang pertama pastikan kita punya akun Google Drive 1 khusus untuk pembelajaran. Jadi kosong, tidak diisi foto, gambar, dan lain sebagainya untuk pribadi, tapi memang khusus untuk pembelajaran. Saya contohkan di sini. Nah, kita buka Google Drive-nya. Nah, kemudian misalnya dalam Google Drive tadi kita buat folder seperti ini untuk kelas 10 misalnya. Jadi di dalam folder kelas 10 kita punya tahun pelajarannya. Tahun pelajaran 2024-2025. Nah, untuk membuat folder bisa di bagian sini baru, kemudian di sini ada folder baru, ditambah folder baru, kemudian bisa kita kasih nama di sini seperti itu. Nah, untuk di folder 2024-2025 kita siapkan dulu folder-folder yang dibutuhkan atau file-file yang dibutuhkan untuk administrasi kelas kita. Misalnya di sini saya buat folder materi, RPP, dan tugas agar tidak kemana-mana. Dan juga di sini ada absensi guru. Nah, selanjutnya untuk di dalam materi kita buka foldernya. Nah, di dalam folder materi ini bisa diisi dengan buku, teks siswa ataupun yang lainnya. Nah, caranya adalah dengan mengupload file itu di sini, file buku. Misalnya saya upload di sini file buku, tinggal diklik tambah, kemudian upload file. Nah, misal saya akan memasukkan buku ini, kelas 10. Kita open di sini. Kita tunggu sebentar sampai proses uploadnya selesai. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan file PDF, kemudian slideshow ataupun Google Doc. Sekiranya nanti bisa dibagikan ke siswanya. Nah, setelah terupload, jangan lupa folder materi ini kita kembali dulu. Untuk kembalinya Bapak Ibu bisa pakai ini, back, atau diklik di sini. Nah, untuk materi ini jangan lupa untuk dibagikan aksesnya. Kenapa dibagikan aksesnya? Agar supaya nanti siswa bisa membuka file-file materi yang sudah kita upload. Di sini ada icon bagikan atau share, bisa diklik di sini. Kemudian di bagian sini bisa diklik ini, siapa saja yang memiliki link, aksesnya adalah terlihat selesai seperti itu. Nah, ini kemudian di bawah sini ada tugas, kemudian ada materi. Kita contohkan dari materi dan absen dulu. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki folder-folder dan administrasi yang dibutuhkan, kita akan membuat microsite. Tujuannya adalah agar supaya ketika mengakses itu lebih mudah, tidak harus buka folder-folder seperti ini. Nah, caranya adalah dengan klik baru di sini, kemudian di bagian bawah ada lainnya, kemudian di bawah lagi ada Google Sites. Dan dengan klik, nah, maka kita akan diarahkan ke pembuatan Google Sites. Baik, setelah loadingnya selesai, di sini ada tampilan awalnya seperti ini. Seperti ini ya, satu halaman. Kalau bagi saya satu halaman cukup sih, jadi tidak perlu berhalaman-halaman biar tidak ribet. Jadi satu halaman. Yang pertama, untuk judul bisa di custom, disesuaikan, misalnya kelas 10
akidah, akhlak, misal. Nah, kemudian tulisannya ini bisa kita sesuaikan, bisa kita kecilkan, misalnya terlalu besar. Bisa kita kecilkan di 18 atau berapalah, terserah jenengan, disesuaikan. Bisa ditebalkan juga. Seperti ini kira-kira. Nanti tinggal disesuaikan dengan kreativitas Bapak Ibu. Rata tengah. Nah, untuk backgroundnya sini, ini bisa diganti dengan cara kita upload foto ataupun kita memilih dari yang disediakan Google. Bisa juga kita mencari di internet. Misal kita mau ganti fotonya, ada pilihan upload dan pilih. Nah, kalau upload maka dia akan mencari di komputer kita. Kalau pilih maka kita diarahkan ke yang disediakan Google. Ini yang disediakan Google galerinya, dengan bisa sesuaikan kalau ada yang cocok. Kemudian URL, ini report. Google gambar yang ada di internet bisa dicari di sini. Kemudian foto ini di Google Foto, di Google Drive juga bisa dipilih. Agar simple, saya pilih di galeri ini. Misalnya kita ambil yang ini. Nah, setelah gambarnya diklik, akan muncul tombol sisipkan di bawah. Kita klik sisipkan. Tunggu sebentar, akan menyesuaikan. Nah, kira-kira seperti ini. Sudah selesai. Selanjutnya adalah kita akan mengisi konten di bawahnya sini. Nah, di bawahnya sini misal kita akan membuat icon-icon yang mengarahkan pada folder yang sudah kita buat tadi. Sudah kita buat di sini. Nah, kita bisa memilih icon di sini. Di sebelah kanan ada model seperti ini, satu icon, kemudian teks, ada 2, 3 model seperti ini, 3 model beserta teksnya dan seterusnya. Biasanya saya pakai yang ini agar tidak terlalu besar, karena kalau terlalu besar ketika dibuka di HP itu kurang rapi kelihatannya. Nah, kita ambil yang ini. Pertama, icon ini kita sesuaikan. Iconnya kita bisa cari di Google dengan cara klik tambah untuk mengganti icon. Kita coba klik. Kita pilih gambar saja. Nah, pilih gambar. Kita bisa ambil di Google Gambar. Google Gambar, kita cari di sini misalnya icon. Kita cari icon. Nah, misalnya kita ambil yang ini. Nah, dari icon yang dimiliki oleh Google ini kadang ada yang bisa disisipkan, ada yang tidak. Kita ambil yang ini saja, kemudian kita sisipkan. Nah, format tidak didukung. Nah, kalau format tidak didukung berarti kita bisa cari lagi, cari gambar yang lain dengan cara klik titik 3 di sini. Kemudian ganti gambar, kemudian pilih lagi. Kita cari di Google Gambar. Kita icon. Misalnya kita akan membuat icon untuk absen. Kita ambil ini, kita coba. Nah, sudah bisa, tapi kurang presisi ya. Coba kita kecilkan. Kurang pas. Nah, untuk kembali, misalnya jenengan kesalahan gini, terlalu kecil, bisa ditekan Ctrl Z, gitu. Kita ganti lagi, pilih. Kita ambil ini misalnya. Nah, kira-kira cukup seperti ini. Kita kasih nama absensi siswa, seperti itu. Kita tebalkan biar lebih bagus. Kemudian setelah absensi, misal kita kasih materi di sini. Pilih gambar, cari di Google Gambar, icon buku misalnya. Kita ambil yang ini misalnya. Mudah-mudahan bisa disisipkan. Oh, bisa. Kita ketik di sini materi. Nah, kita tebalkan. Kemudian di sini misal kita buat kontak guru ya, agar anak-anak kalau mau WA ke Bapak Ibu langsung dari situ. Misalnya icon WhatsApp. Kita ambil ini.
sisipkan, maka bisa kontak guru seperti itu. Kemudian kita tambah di sini absen, materi, apalagi biasanya ya. Misalnya yang di sini kita tambahkan untuk RPP. RPP kita buatkan icon sana, misal kita ambil ini dah, nomor jam. Kita ketik di sini RPP seperti itu. Kita tebalkan. Nah, kemudian setelah kita buat icon-icon ini bisa dibesar kecilkan ya Bapak Ibu. Misalnya bisa diperkecil seperti ini. Misalnya terlalu besar, ini juga bisa diperkecil. Agar kalau dibuka di HP itu tidak terlalu besar. Ini kita geser ke sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah membuat icon-iconnya, kita bisa beri pemisah di bawahnya, pemisah, agar ada garisnya. Nah, ini juga bisa diberikan background. Jadi misal mau dibuat background seperti ini, satu warna ya, atau menggunakan gambar, kita klik pilih saja. Nah, bisa cari gambar di sini yang sesuai. Misalnya pakai satu warna saja, saya buat ini misalnya, sisipkan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini hanya kira-kira saja biar cepat saja. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengelingkan ini dengan file yang ada di dalam drive kita. Nah, misal dari absen siswa dulu, kita akan linkkan kepada ini absen siswa kelas 10. Nah, ini kita buka dulu. Absen siswanya sudah kita buka, kemudian di sini kita bagikan. Setelah bagikan, ini dibatasi ya, kita pilih yang bawahnya. Pelihat. Nah, pelihat. Tapi yang edit hanya guru saja. Nah, kita tautkan di sini, kita klik dulu satu kali, kemudian klik lagi agar opsinya muncul. Kita sisipkan link di sini, langsung jenengan paste, kemudian terapkan. Nah, ini sudah untuk absen siswa. Selanjutnya adalah materi, sama dengan yang tadi. Nah, karena materi kita dalam satu folder, maka folder ini yang kita copy linknya, kita kebagikan lagi. Kemudian di sini opsinya pelihat, kemudian disalin link. Setelah salin link, kita klik lagi. Pertama kan kalau diklik satu kali ini kan tidak muncul. Klik lagi, kemudian sisipkan link, kemudian dipaste lagi. Nah, sudah. Kemudian kontak guru bisa jenengan tautkan ke WhatsApp, WA-Me itu loh, WA-Me, misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada RPP. Nah, di folder RPP kita bagikan juga seperti yang folder materi tadi. Lihat saling link, kemudian kita klik lagi, kemudian kita seperti ini paste, terapkan. Nah, untuk minimal sudah jadi untuk microsite-nya. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa scroll ke atas, kemudian ada pratinjau di sini. Kita klik pratinjau. Nah, maka tampilan microsite kita untuk administrasi kelas kita kira-kira seperti ini kalau dibuka di komputer. Kalau dibuka di HP, kita bisa pilih di bawah sini. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Ikonnya masih sangat besar-besar ya. Seperti itu. Bisa dikecilkan. Kalau misalnya terlalu besar, bisa dikecilkan. Kemudian di sini bisa kita kasih judul kelas 10 akidah akhlak. Nah, sudah untuk logonya. Nah, kemudian setelah kita beri pembatas, misalnya di bawah sini kita akan menambahkan tugas untuk tugas siswa. Kita siapkan dulu di bawah sini. Bisa pakai icon, bisa pakai teks. Misalnya kita buat teks dulu. Nah, ini kan munculnya di atas. Kita ketik dulu tugas siswa.
kita ketengahkan, ditebalkan, kemudian bagaimana caranya agar ini bisa di bawah sini? Nah, maka kita arahkan kursornya di sini ada titik-titik 3 ya. 9 paling. Sampai muncul kursor mouse-nya itu berubah jadi tanda plus. Kita klik, tahan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, di bawahnya pembatas. Nah, sudah ada di sini. Nah, kemudian agar lebih menarik kita bisa memberikan warna, misalnya seperti ini. Ini kurang besar ukurannya. Nah, seperti ini misalnya. Tugas siswa. Nah, untuk tugas siswa biasanya saya menggunakan teks ya. Menggunakan teks. Nah, misalnya untuk tugasnya bisa penilaian harian 1, penilaian harian 2. Nah, kemudian di bawah sini kita bisa tambahkan hasilnya. Kita buat kotak teks lagi. Kemudian di sini hasil penilaian. Kita ketengahkan, kemudian kita tebalkan. Ukurannya kita perbesar. Nah, ini kita warna lagi seperti ini kira-kira. Untuk hasil penilaiannya bisa buat kotak teks lagi. Hasil PH1, hasil PH2. Nah, nanti jenengan bisa sesuaikan mau pakai teks atau mau pakai icon. Kalau pakai icon bisa ambil di sini, tinggal diedit sebagaimana yang ini. Ini saya rubah sedikit barusan. Nah, seperti itu. Nah, untuk tugasnya bisa Bapak Ibu menggunakan Google Form yang disediakan oleh Google. Untuk tugas habis ini kita buat video terpisah agar tidak terlalu panjang. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah selesai membuat tampilan awalnya microsite ini, bisa jenengan lihat hasilnya di sini di petinjau seperti tadi. Ini tampilan dari HP. Kemudian kalau tampilan komputer kira-kira seperti ini. Nah, kalau dirasa sudah oke, sudah bagus, nah Bapak Ibu bisa klik ini publikasikan. Nah, sebelumnya kita ke setelan dulu. Nah, ini ada nomor mode navigasi, kita pilih atas, transparan, brand image. Kalau punya logo bisa diupload logonya. Kemudian domain custom, ini kalau mau beli domain saya rasa tidak perlu ya untuk kelas. Tidak perlu. Kemudian icon, kalau butuh icon juga bisa diupload. Jadi icon yang ada di sininya muncul di sininya seperti itu. Nah, selanjutnya kita publikasikan. Nah, nanti ini bisa di custom atau disesuaikan. Saya biarkan saja. Nah, untuk aksesnya nanti via ini. Nah, aksesnya via ini. Langsung saja kita sebentar. Kita pilih ini, siapa saja yang dapat melihat situs saya. Kita kelola. Nah, untuk draftnya biarkan akun email yang kita miliki untuk mengelola, untuk ngeditnya. Kalau publikasinya publik. Kalau yang secara umum bisa melihat publik. Oke, sudah selesai, langsung kita klik publikasikan. Nah, sudah. Nah, ketika nanti mau menyampaikan kepada siswa, nge-share kepada siswa, Bapak Ibu bisa klik link yang ada di sini. Misalnya kita salin, kemudian kita buka browser baru, incognito ya, kita paste, kemudian kita enter. Nah, maka ini akan muncul microsite yang sudah kita buat. Misalnya kita mau mengabsen siswa, kita bisa klik absen siswa seperti ini. Nah, langsung diarahkan ke sini. Cuma aksesnya tadi kan dibatasi hanya akun Google jenengan yang bisa mengisi. Jadi ini hanya untuk melihat. Kemudian materinya kita klik. Nah, maka akan diarahkan ke folder materi. Nah, ini ada bukunya. Untuk materinya bisa dibuka, di double klik, jadi siswa bisa melihat bukunya. Kemudian WA tidak saya tautkan. Ada RPP, bisa diklik RPP. Dia akan diarahkan ke folder RPP, misalnya Bapak kepala sekolah atau kepala madrasah atau pengawas tanya, mana RPP-nya? Ini Pak, linknya. Tinggal dibuka RPP sini biar diperiksa oleh kepala sekolah atau kepala madrasah atau pengawas, seperti itu. Nah, kemudian misalnya siswa mengerjakan tugas, Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada siswa
dikerjakan penilaian harian 1 di microsite kelas. Tinggal diklik di sini, nanti akan muncul tugasnya melalui Google Form seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk membuat microsite. Nah, misalnya ini mau diedit, diperbaiki, nah, jangan tidak usah bingung. Ini tinggal di close saja, tidak usah disimpan, Ctrl S dan lain sebagainya, tidak usah. Nanti akan muncul di folder yang sudah jenengan buat. Ini kelas 10. Misalnya mau ngedit, di double klik di sini, dibuka lagi. Nah, setelah dibuka, Bapak Ibu bisa edit, menyesuaikan, mau ditambah ke bawah, bisa, mau nambah halaman, bisa, seperti itu. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.